Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Maidah ayat 61, masih tentang Yahudi yang mereka dimurkai oleh Allah. Sebagian dari mereka dijadikan kera-kera, babi-babi, dan menyembah tagut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Dan jika mereka datang kepada kalian, mereka berkata kami beriman. Dengan mulut mereka berkata kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, orang-orang Yahudi ini ya. Dan sungguh Allah yang memberikan kesaksian bahwa dakhalu bil kufri, mereka itu masuk dengan kekafiran. Dan sungguh mereka juga keluar dengan kekafiran. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan. Mereka seolah mengaku beriman, tetapi dalam hati mereka tidak beriman. Ini contohnya adalah kalau di Indonesia ada Snok Hurgronya di Aceh. Snok Hurgronya ini seorang yang mengaku masuk Islam, kemudian dia belajar Islam, pergi ke Mekah, dia belajar Islam sedetail-detailnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lakukan itu untuk menghancurkan Islam. Kita mesti berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Dan kalian akan melihat kebanyakan di antara mereka bersegera di dalam dosa dan permusuhan. Wa aklihimus suht, dan mereka makan yang haram. Labi'sa ma kanu ya'malun, dan sungguh amat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Allah membongkar semua kebobrokan yang dilakukan oleh Yahudi atau ahli kitab. Mereka adalah orang Islam di masa lalu, mendapat kitab yang membawa mereka dari kegelapan menuju hal yang terang benderang. Diturunkan kepada mereka nabi yang banyak, tetapi mereka sudah memilih untuk melepas diri dari Islam. Mereka tahu perbuatan dosa, tapi mereka bersegera melakukannya. Jadi mereka buat yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal berdasarkan apa yang pendeta-pendeta mereka cetuskan. Kemudian mereka saling bermusuhan, di antara mereka sendiri pun mereka saling bermusuhan. Ingat di Manidah ada 3 kaum Yahudi dan mereka tidak akur satu sama lainnya. Kemudian mereka makan yang haram, mereka makan dari hasil riba, dan mereka adalah pakar dalam riba. Kalau teman-teman pelajari sejarahnya, dari mana asal muasal uang kertas, dari mana asal muasalnya pinjaman yang berbunga, mereka lah pakarnya untuk semua itu. Labi'sa ma kanu ya'malun, dan sungguh buruk, amat buruk apa yang mereka kerjakan. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qaulihimul ithma
wa aklihimus suht. Nah, ini yang paling buruk. Ketika umat melakukan kejahatan, benteng yang terakhir adalah orang-orang pandai di antara mereka. Makanya Allah berfirman, mengapa tidak melarang ulama-ulama orang Yahudi, Robbaniyuna, wal akhbaru, dan pendeta-pendeta dari mereka dari ismi, perbuatan dosa, dan makanan haram mereka. Kenapa kok orang-orang yang berilmu tidak melarang, membiarkan saja? Labi'sa ma kanu yasnaun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Dahsyat kita masuk ke dalam surat Al-Maidah yang menceritakan betapa problematik orang-orang ahli kitab ini, betapa mereka mempunyai kesalahan yang mereka tutup-tutupi. Mereka ingin tampil bersih di depan orang lain, tapi Quran membuka semua cacat mereka satu demi satu. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.